Monggo. Monggo Mbak bisa dimulai untuk kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok pertama dari pihak pro pemerintah mau menyampaikan pemaparan argumen dari permasalahan pertambangan nikel di kawasan Indonesia. Monggo Mbak Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan pro pemerintah terkait tentang pertimbangan nikel di Halmahera. Keputusan pemerintah terkait pembangunan smelter dan pengelolaan tambang nikel di Halmahera secara umum dilihat sebagai langkah strategis untuk mendukung industrialisasi sumber daya alam di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan nilai tambah dari hasil tambang nikel. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan hilirisasi mineral yang diharapkan dapat mengurangi ekspor bahan mentah dan meningkatkan pendapatan negara dari sektor tambang tersebut. Nah, selanjutnya menurut saya adanya pengelolaan tambang nikel sendiri membuat UMKM yang berada di sekitar tambang itu menjadi lebih maju, lebih ramai. Terus ada banyak lowongan pekerjaan bagi warga sekitar menjadi pekerja di tambang nikel juga. Selanjutnya, adanya pengelolaan tambang nikel mendukung peningkatan pendapatan negara, seperti ekspor nikel meningkatkan devisa negara, serta kerjasama dengan perusahaan tambang asing dapat mempercepat transfer teknologi dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia di bidang pertambangan. Dan menurut saya, namun argumen pro pemerintah ini perlu diimbangi dengan upaya nyata untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Pemerintah harus memastikan bahwa perusahaan tambang bertanggung jawab atas dampak lingkungannya dan menerapkan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan tambang sangat penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan keadilan sosial. Tadi yang
masalah ekspor itu gimana? Ekspor nikel meningkatkan devisa negara. Jadi, eh, nikel ini bisa dijual di luar negeri dan apa namanya? Peminatnya ini banyak gitu loh. Jadi, apabila ada beberapa negara yang membeli nikel dari Indonesia, itu dapat meningkatkan devisa negara. Baik, tapi pertambangan nikel ini di Kepulauan Halmahera sendiri itu sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi masyarakat sekitar. Tidak hanya itu, juga dapat merusak menyebabkan kerusakan lingkungan. Dan penambangan nikel itu berpotensi merusak hutan, lahar, dan sumber air. Kan tadi juga ada bertambahnya apa? Lahan adanya lowongan pekerjaan. Nah, Kenapa Baik. dengan ini lahan pekerjaan? Kan dengan adanya lahan pekerjaan, masyarakat sekitar bisa meningkatkan perekonomian mereka. Baik, dari argumen Khairunisa tadi bisa disimpulkan dari kelompok 2 menyanggah pernyataan dari kelompok 1. Di sini kami kelompok 2 pro penduduk atau kontra pemerintah dikarenakan dengan adanya pembangunan pabrik nikel sendiri itu dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Jadi, penambangan nikel itu seringkali menyebabkan deforestasi yang masif, mengakibatkan hilangnya habitat alami dan mengganggu ekosistem lokal. Salah satu itu limbah itu dari proses penambangan itu juga dapat mencemari sumber air dan tanah yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Jadi selain itu juga dengan adanya pembangunan pabrik nikel tersebut di pulau tersebut itu juga dapat menyebabkan konflik sosial. Konflik sosialnya itu seperti yang ada di video YouTube yang dikirimkan oleh bapaknya tadi, itu adanya ketidakpuasan terhadap dampak lingkungan dan pembagian sumber daya yang seringkali menimbulkan ketegangan antara perusahaan dan masyarakat. Jadi meskipun itu menurut kelompok 1 itu dapat menimbulkan dapat seperti berdampak pada ekonomi masyarakat, tetapi banyak juga dampak negatif yang dialami oleh masyarakat itu sendiri. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Marsha. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Industri nikel itu dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, kesehatan, dan masyarakat, di antaranya pencemaran lingkungan. Industri nikel dapat mencemari air, tanah, dan udara. Logam berat nikel dapat mencemari saluran air, membahayakan kehidupan akuatik dan kesehatan masyarakat. Proses pengolahan nikel juga menghasilkan gas beracun seperti sulfur dioksida dan nitrogen dioksida yang dapat menyebabkan polusi udara lokal.
Kerusakan ekosistem. Pembuangan limbah nikel ke laut dapat merusak ekosistem pesisir dari pulau kecil. Hal ini dapat berdampak pada kenaikan permukaan air laut, keberlangsungan ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang, dan sumber daya perikanan. Baik, bisa diterima. Terima kasih. Kemudian eksploitasi nikel juga menyebabkan kehilangan keanekaragaman hayati. Hutan di Halmahera merupakan habitat bagi berbagai flora dan fauna yang terancam punah akibat penambangan nikel. Selain itu, dampaknya itu juga terdapat pada dampak kesehatan masyarakat pulau tersebut. Jadi, polusi udara yang dihasilkan dari aktivitas penambangan dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat, menyebabkan masalah pernafasan dan penyakit lainnya. Izin menyanggah mengenai kerusakan lingkungan tadi, meskipun pertambangan nikel memiliki potensi merusak lingkungan, pemerintah dan perusahaan telah menerapkan regulasi ketat untuk meminimalkan dampak tersebut. Kebijakan seperti reklamasi lahan pasca tambang dan penanaman kembali pohon, serta pengelolaan limbah tambang secara bertanggung jawab, itu ditunjukkan untuk memulihkan lingkungan yang rusak. Selain itu, teknologi pertambangan yang semakin ramah lingkungan, seperti penggunaan teknik penambangan yang lebih efisien dan berkelanjutan juga terus dikembangkan. Selain itu juga untuk pencemaran air dan udara, peraturan pemerintah mengenai pengolahan limbah dan emisi udara di industri pertambangan telah diperketat. Perusahaan tambang diwajibkan untuk membangun fasilitas pengelolaan limbah yang memadai agar tidak mencemari air di sekitar tambang. Selain itu juga adanya pengawasan ketat dari lembaga lingkungan dan penggunaan teknologi modern untuk membantu menurunkan risiko pencemaran udara akibat emisi dari aktivitas pengolahan nikel. Baik, dari sanggahan yang dilontarkan oleh Mbak Audi tadi terkait dengan teknologi atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah, buktinya sekarang itu teknologi atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu masih belum maksimal atau sekiranya masih 20% yang sudah dilakukan. Itu bagaimana ya? Baik, saya menyangga dari sanggahan dari Mbak Tamara mengenai itu
Adanya pertambangan nikel tersebut. Kan pertama yang tadi dijelaskan oleh teman-teman untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Untuk proses itu kita lalui dulu, baru nanti apa yang diucapkan oleh Mbak Odi setelah melakukan proses itu baru nanti adanya sosialisasi tentang keadaan sekitar. Bahwasanya pihak pemerintahan juga mengawasi tentang pengolahan tersebut. Jika ada kekacauan ataupun ada masalah, biasanya pihak pemerintah akan meng-off-kan terlebih dahulu, baru Tetapi dengan pemerintah meng-off-kan terlebih dahulu itu sangat mengganggu kehidupan masyarakat atau keseharian masyarakat sendiri di pulau tersebut. Karena kan masyarakat juga tidak berdiam diri di rumah, juga ada yang bekerja. Jadi dengan adanya yang disebutkan oleh Lutfi tadi itu sangat berdampak buruk oleh masyarakat. Dan pemerintah apakah sudah benar-benar bisa menjanjikan hal tersebut? Izin menyampaikan argumen tentang kontra terhadap penggusuran lahan oleh pemerintah untuk pertambangan nikel. Nah, dampak dari pertambangan nikel ini menyebabkan masyarakat setempat, terutama petani, nelayan, dan komunitas adat untuk meninggalkan tempat menyebabkan penggusuran paksa tanpa konsultasi yang memadai atau tanpa memberikan pilihan lain seringkali dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Hak masyarakat atas tempat tinggal, tanah, dan sumber daya alam mereka terabaikan demi kepentingan komersial atau pemerintah. Selain itu, tidak jarang proses penggusuran ini dilakukan dengan kekerasan atau intimidasi yang semakin memperparah pelanggaran hak-hak dasar warga negara. Selain itu juga berdampak pada pekerjaan yang tidak aman, yaitu kondisi kerja di tambang nikel seringkali tidak aman dengan risiko kecelakaan dan penyakit akibat paparan bahan kimia berbahaya. Kemudian ada kehilangan mata pencaharian. Penambangan nikel dapat menyebabkan hilangnya mata pencaharian bagi masyarakat lokal yang bergantung pada pertanian, perikanan, dan pariwisata. Baik, dari argumen dari teman-teman saya dari kelompok 2 yang sudah disebutkan oleh Mbak Reni dan Ines tadi, apakah dari kelompok 1 itu mempunyai argumen dengan cara penanggulannya atau cara mengatasi dampak-dampak yang sudah kami sebutkan tadi, yang sudah disebutkan oleh kelompok 2? Selain dengan adanya teknologi yang diciptakan oleh pemerintah tadi. Karena sampai saat ini yang disebutkan oleh Audi tadi itu menurut artikel itu belum sepenuhnya dilakukan atau dilaksanakan di pulau tersebut.
ada Kementerian SDM telah merumuskan dokumen kebijakan Minerba sejak 2018 dan diselesaikan pada tahun 2020. Rehabilitas dan konservasi lingkungan, pemerintahan mendorong perusahaan tambang untuk melakukan rehabilitas dan konservasi lingkungan. Program percepatan rehabilitas dan reklamasi telah dilaksanakan sejak 2023 dengan target 764 perusahaan tambang. Perkembangan teknologi yang ramah lingkungan juga. Dalam proses ini masih ada pengolahan. Jadi ini masih proses. Bukan tidak ada, tapi ini masih proses untuk pemerintah yang akan melanjutkan usaha-usaha mereka. Gimana? Apakah ada tanggapan? Karena di tahun ini masih masa proses, karena rehabilitas sendiri masih berjalan pada tahun 2023 dengan target 764 perusahaan tambang di Indonesia, termasuk di pulau itu tersebut. Pemerintahan juga berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan nikel melalui program pemberdayaan dan CSR. Salah satunya adalah program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, meningkatkan keterampilan dan peluang kerja bagi masyarakat lokal. Yang kedua, meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di wilayah pertambangan. Untuk wilayah pertambangan sendiri, tidak wilayah masyarakat dan wilayah pertambangan itu ada batasnya, ada sekat di antara mereka, jadi nggak langsung nyambung. Untuk rehabilitasi lahan tambang tersebut itu kan aktivitas yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan pertambangan kan. Nah, itu kan tadi katanya Mas Lutfi kan masih proses. Kalau masih proses kan berarti masih menunggu ya. Sedangkan rehabilitasi lahan tambang itu akan mengembalikan, kan fungsinya itu mengembalikan fungsi alam sehingga mampu menghadirkan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan. Seperti beragam jenis flora itu akan kembali tumbuh sehingga alam senantiasa lestari kan. Nah itu kalau masih proses, nanti floranya keburu mati itu gimana? Apakah ada cara lain gitu selain itu? Kalau harus menunggu kan dampak-dampak di lingkungannya itu sangat besar, seperti floranya itu atau yang lainnya. Oke, mengenai flora dan apa ya? Intinya flora ya. Itu sendiri di Indonesia ada satu komunitas untuk pelindungan flora khususnya flora yang ada di Indonesia, khas dari Indonesia. Jadi komunitas itu sendiri itu sudah mengelola flora yang ada di Indonesia, entah dari hewan ataupun dari tumbuhan. Terutama ancaman-ancaman dari flora yang akan punah. Jadi Indonesia sudah memikirkan itu, seperti komodo. Komodo sendiri itu ada tempatnya sekarang. Dan rehabilitas ini sendiri memang masih berjalan, masih proses. Karena kenapa?
Karena pemerintah sendiri berupaya sekuat tenaga bagaimana cara pengolahan limbah pabrik ataupun polusi pabrik itu sendiri itu bisa terkelola dengan baik. Kalau pemerintah sudah mengelola dengan baik, apakah ada wujudnya? Serta bukti-buktinya kalau sudah terkelola dengan baik. Mungkin saya mau menambahkan permasalahan yang terkait terkait masalah air yang terkena limbah dari pertambangan nikel. Kita bisa menggunakan cara deep sea tailing atau disingkat dengan DSTP, yakni melakukan pendekatan yang dilakukan dengan pembuangan limbah pertambangan berupa tailing dengan metode dialirkan melalui pipa sepanjang 100 meter atau lebih ke dasar laut. Dengan metode ini, limbah tailing diharapkan dapat mengendap di dasar laut atau di bagian-bagian terdalam, sehingga tidak akan mempengaruhi biota laut di atasnya. Metode ini dilakukan dengan secara komersial di pertambangan Iceland Copper. Sayangnya, metode ini beresiko tinggi. Mungkin bisa jadi kebocoran pipa ataupun mungkin bisa menjadi kebocoran pipa ini bisa merusak biota laut, tapi kan pipanya tadi di dalam kedalaman 100 meter. Jadi biota laut yang di atasnya itu mungkin tidak terkena limbah tersebut. Tadi katanya Mas Lutfi ada menambah peluang kerja ya kan. Nah, sedangkan terdampak dalam ekonomi itu ketergantungan dan ketidakstabilan. Ketergantungan di Indonesia menjadi sangat bergantung pada industri nikel yang dapat berdampak negatif jika terjadi fluktuasi harga komoditas di pasar global. Penurunan harga nikel dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar dan mengancam stabilitas ekonomi nasional, dan ketidakstabilan industri nikel dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi regional karena wilayah tambang seringkali menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi dan sosial antara wilayah tambang dengan wilayah lain. Mungkin mau menyanggah pemaparan dari Mbak Farah. Kalau mengenai harga, semuanya akan balik pada perusahaan. Tetapi dengan kita tetap fokus menjadi the low cost producer of nickel di Indonesia, sehingga kami mempunyai buffer. Naik turunnya kami ini mempengaruhi buffer yang cukup untuk mengabsorb terjadinya kenaikan atau penurunan harga tersebut. Kita berusaha beroperasi secara efisien. Mungkin kita menekankan product cost, kita melakukan integrasi produk secara berkesinambungan dari mining upstream sampai ke midstream, sehingga efisiensinya cukup untuk antisipasi perubahan harga tersebut. Dapat diketahui, harga nikel sempat mencatat rekor tertinggi pada tahun 2022, sempat menyentuh $100 per ton. Harga ini melonjak 250% dalam 2 hari berturut-turut. Kondisi ini mengakibatkan bursa LME
memutuskan untuk menangguhkan perdagangan nikel pada tahun 2022 lalu. Mungkin dapat disimpulkan, pertambangan nikel memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun juga perlu dikelola dengan hati-hati untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Pemerintah perlu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan aspek sosial dan lingkungan dalam mengambil keputusan terkait pengembangan sektor pertambangan. Baik, jadi kesimpulan dari pro kontra ini, pembangunan nikel di Indonesia memiliki dampak positif dan negatif yang signifikan. Dampak positif ini yaitu perekonomian meningkat, hilirisasi nikel berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, meningkatkan PDRB dan menciptakan lapangan kerja 12. Dampak negatifnya kerusakan lingkungan. Eksploitasi nikel menyebabkan kerusakan ekosistem, pencemaran, dan hilangnya mata pencarian masyarakat lokal. Kesehatan masyarakat terancam. Proses pengolahan nikel meningkatkan polusi yang berdampak buruk pada kesehatan masyarakat dan lingkungan. Apakah bisa dicukupkan? Bisa. Baik, saya akhiri diskusi pro kontra pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.